Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How's life going? Morning, I'm good. Oke, alhamdulillah. Miss juga alhamdulillah baik. Thank you for asking. The class. This is our second meeting. Do you still remember my name? Yes, Miss. Okay, dear. For my menu, my name is Alda Bastin. So just call me Miss Alda. Karena kalau you panggil me Miss Bastin itu enggak banget sih ya. Okay. Where's the captain? Captain, please lead your friends to pray together, cause it will be better if we start a good thing with a good thing too. Okay, guys, before we start the lesson, let's pray together. Praying, start. Okay, finish. Okay, cause you guys are already ready for learn, please that you focus only to me and our lesson today during this class, okay? Is everybody here, Captain? What is absent now? Who else? Suci, Miss. What happened to the Suci sick. Oh, Charlie Suci. juga, Miss. What happened to Charlie and Faiz? Sakit fever, Miss. Oh, poor Charlie and Faiz. No else? No, man. Okay. So today we will learn about one of the kinds of text. Can anyone guess what our topic today? No, man. No. Okay, if I say the text of Sangkuriang, the text of Maling Kundang, or the text of Bawang Merah, is anybody here can guess the topic? What kind of the text? What kind of the text? The Sangkuriang text of or Bawang Merah? Ini, Miss. Okay, Putri Cinderella. Maybe narrative text, Miss. Yeah, alright, dear. So the topic we will learn today is narrative text. Okay, but before we start the lesson, let me show you the objective of the learning today. So, the first objective is after learn about narrative text, students are expecting to able to recognize narrative text, and the second is students will be able to identify the structure, language feature, and types of narrative text. And last is after the lessons, students are expected to able to develop the reading skills. Kalian diharapkan mampu untuk mengenali apa itu naratif teks. Kemudian kalian diharapkan untuk mampu mengidentifikasi struktur, language feature, dan jenis naratif teks. Dan terakhir, setelah pembelajaran ini kalian diharapkan untuk mampu mengembangkan kemampuan membaca kalian. Okay, Nicholas. That is the objective of our learning. Okay, let's start. Have you ever read or learned about narrative text? No, Miss. Aulia? No? No, Miss. Okay, how about the story of Sangkuriang, the story of Bawang Merah, or the Legend of Danau Toba? Have you ever read the text? Miss. Okay, so that is we call narrative text. So what is narrative text? So what is narrative text? Narrative text is a type of text that tells a series of events with a chronological system or are interconnected. Narrative text is generally imaginative or not real. So guys, narrative text ini adalah salah satu jenis teks yang menceritakan rangkaian peristiwa dengan sistem kronologis atau saling terhubung. Nah, naratif teks ini umumnya bersifat imajinatif atau tidak nyata. Kemudian slide kedua.
the purpose of or function of narrative text atau tujuan dari narrative text. The social function of narrative text is to entertain the audience or readers. Therefore, this type of text is suitable for children, teenagers, and adults. Fungsi sosial dari naratif teks ini adalah untuk menghibur pendengar atau pembaca. Itulah mengapa jenis teks ini cocok untuk anak-anak, untuk remaja, dan juga dewasa. Namun selain itu, in addition, another purpose of narrative text for readers is to gain new knowledge, benefits, or lessons, because narrative text is carrying moral or message. Tapi selain dari menghibur pembaca ini, narrative text juga bertujuan untuk membangun pengetahuan baru memberi pengetahuan baru kepada pembaca, memberi manfaat baru kepada pembaca, atau pelajaran hidup karena naratif teks ini mengandung moral atau pesan. Okay, the next is language feature of narrative text. So language feature of narrative text is the first past tense. The second is action verbs. The third is specific noun as pronoun of person. And the next is direct and indirect speech, and time connective and conjunctions. And the last is adverbs of time. So, the first language feature is past tense. Karena naratif teks ini adalah jenis teks yang menceritakan kejadian di masa lampau, maka teks yang digunakan naratif teks ini adalah past tense atau bentuk kata kerja kedua. Kemudian action verbs. Action verbs is the verb that show an action. Kata kerja tindakan ini adalah kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan seperti misalnya climb, turn, broad, kayak dipanjat atau diputar, dibawa. Itu adalah bentuk action verbs. Kemudian specific noun as pronoun of person. Narrative text itu specific noun as pronoun of person, such as Maling Kundang, such as Cinderella, or Sang Kuryang. Kemudian direct and indirect speech. Narrative text sometimes using a dialogue to invite readers to imagine so that the story looks clear and more real. The next is time connective. Time connective or time conjunction. It's make the story looks coherent or sequential, such as when, then, suddenly, better, up, before, after, soon, and etc. And the last is adverbs of time. So adverbs of time yang menyatakan keterangan waktunya, seperti kayak contohnya one time, once upon a time, one day, and etc. Next is structure of narrative text. So narrative text have four structure. The first is orientation, that contains characters, time, and place. And the second is complication, that contains the problem develops. And the third is resolution, that contains the problem is solved. And the last orientation, but it is tapi ini tidak wajib, bagian keempat ini tidak wajib ada di narrative text. Berisikan lesson from the story atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita tersebut. So then that is the structure of narrative text. And the next is types of narrative text. There are so many types of narrative text. And it is fairy tale. Fairy tale ini singkatnya dongeng, atau yang fairy tale itu yang kita kenal sebagai dongeng. Dengan genre
cerita fantasi yang tidak nyata. Kemudian folktale atau folklore. Folktale ini hampir sama dengan fairy tale. Dia adalah cerita rakyat yang bersifat turun temurun. Kemudian next is legend. Legend adalah cerita legenda yang berasal dari perpaduan antara fairy tale dan folktale. Kalau kamu pernah membacanya, salah satu contoh dari jenis teks ini adalah seperti The Legend of Surabaya, The Legend of Danau Toba, and etc. Kemudian myth. Adapun jenis narrative text ini, jenis narrative ini yang kita biasa sebut dengan cerita mitos. Kemudian teks ini berbeda dengan folktale. Jadi sesatunya tidak berbeda jauh dengan folktale, namun bedanya itu terkadang myth dapat kita temukan di kehidupan masa kini. Kemudian science fiction. Science fiction biasanya disingkat sebagai sci-fi. Adalah cerita yang berkisah mengenai fiksi ilmiah. Kemudian romance, atau yang kita kenal dengan cerita romantis atau love story. Kemudian horror stories atau cerita horor mengenai berisi mengenai kisah-kisah seram tentang makhluk-makhluk gaib. Kemudian fable ini seperti cerita yang mungkin kalian pernah baca cerita yang tokoh utamanya adalah binatang. Teks tersebut disebut fable. Kemudian history. History ini yang kita tahu sebagai cerita sejarah atau tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau lengkap dengan kronologis tempat, tokoh dan waktu kejadiannya. Kemudian slice of life. Slice of life ini bisa diartikan sebagai potongan kehidupan berisi tentang kegiatan sehari-hari penulis atau tokoh imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Kemudian personal experience. Jenis teks ini berisi pengalaman pribadi yang ditulis penulis. Dalam jenis teks yang satu ini, penulis juga dapat menuangkan yang telah dialami oleh dirinya ke dalam satu cerita menarik yang dinikmati oleh orang lain. Okay, after that, so next I will give you one of the example of narrative text. Please bagi ke temannya. So that is the example of a narrative text. Yang ada di tangan kalian itu adalah salah satu contoh narrative text. I will give you an instruction on. I will give you some instruction on what you are going to do. So I will give you 5 minutes. Akan kasih kalian 5 menit untuk membaca sekilas teks tersebut. Perhatikan poin-poin penting dalam teks tersebut, karena setelah itu Miss akan instruksikan untuk buat 5 pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Jadi perhatikan baik-baik, perhatikan dengan teliti, karena setelah ini Miss akan menginstruksikan kalian membuat 5 pertanyaan dari teks tersebut. Oke, 5 minutes after Miss mulai dari sekarang. Oke, time is up guys. Silahkan tutup dulu ceritanya dan buat 5 pertanyaan dari teks tersebut. For example, who is the name of the siapa nama tokoh ini and blah blah blah, or what is the topic of this text, where is blah 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 and so on. Jadi kalian buat pertanyaan, 5 pertanyaan menggunakan kata menggunakan 5W, bisa menggunakan 5W1H. 5 pertanyaan berdasarkan dari teks yang di tangan kalian. Oke.
Kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan ke Miss. Waktu kalian 10 menit dari sekarang. Oke, Miss. Have you done, guys? Yes, Oke, thank you. Kalau kalian sudah mengemukakan 5 pertanyaan, silakan buka kembali contoh naratif teks tadi. Baca kembali dengan hati-hati teks tersebut, baca keseluruhannya, kemudian temukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian kemukakan sebelumnya. Oke, students, waktu kalian 15 menit, silakan dimulai. Oke, Miss. Finish, Miss. Oke, Aul, thank you. How about else? We are finished, Miss. Okay, so the text is about Sangkuriang dan Dayang Sumbi. They contain once upon a time a happy family lived in a kingdom and Priangan land. The first paragraph is orientation. Jadi paragraf pertama itu orientasi atau pengenalan. Kemudian the problem of this story di bagian after hunting all day, Sangkuriang became desperate and worried because he had no deer. Kalimat ini menunjukkan awal mula permasalahan muncul, yaitu ketika Sangkuriang putus asa karena berburu seharian tetapi tidak ada hasil yang ia dapat. Kemudian memasuki klimaksnya di sini di bagian soon Dayang Sumbi found out that it was not deer lever but Tumang's dog. So she was furious and hit Sangkuriang's head. In the incident, Sangkuriang got wounded and a scar was cast away from their home. Sampai pada bagian Sangkuriang had to make them one night before sunrise. Jadi kalimat mulai dari jadi kalimat yang tadi Mem sebutkan itu adalah klimaks dari teks tersebut, teks ini. Kemudian anti klimaksnya itu di bagian Dayang Sumbi had to stop it. Kemudian solutionnya di bagian then she lit up. Miss sudah menjelaskan tadi mengenai struktur dari teks Sangkuriang dan Dayang Sumbi ini. After that, ada yang bisa simpulkan atau ingat mengenai apa-apa yang kita pelajari hari ini, atau apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini, atau mungkin kalian bisa bacakan pertanyaan dan jawaban yang kalian kemukakan dari teks Sangkuriang dan Dayang Sumbi tadi. Oke, silakan Cindy. Okay, so today we learn about narrative text. Jadi yang pertama kita pelajari yaitu pengertian dari narrative text. So narrative text adalah sebuah jenis teks yang menceritakan tentang cerita yang tidak nyata atau imajinatif. Kemudian yang kedua kita belajar mengenai the purpose atau tujuan dari narrative text. Jadi tujuan dari naratif teks itu untuk menghibur pembaca. Selain itu tujuannya yaitu untuk menyampaikan ilmu baru atau manfaat ataupun pelajaran hidup yang terdapat di dalamnya. Kemudian selanjutnya kita belajar mengenai language features. Jadi naratif teks ini memiliki 6 language features. Salah satunya yaitu past tense. Kemudian selanjutnya kita belajar mengenai the structure of narrative text. Jadi structure of narrative text ini ada 4, namun yang wajib ada di dalamnya yaitu hanya 3. Kemudian selanjutnya kita belajar mengenai types of narrative text. Jadi ada banyak sekali types of narrative text. Salah satunya yaitu fairy tale, legend, myth, science fiction, and etc. Oke, selanjutnya Mem memberikan kepada kami semua sebuah teks cerita yang berjudul Sangkuriang and Dayang Sumbi.
Jadi setelah membaca teks, kita diinstruksikan untuk membuat 5 pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang telah saya buat yaitu siapa tokoh utama dari cerita tersebut. Nah, jawabannya yaitu Sampulirang and Dayang Sumbi. Kemudian setelah membuat dan menjawab 5 pertanyaan, Miss menjelaskan kepada kami semua mengenai analisis struktur dalam teks Sampulirang and Dayang Sumbi. Jadi pada paragraf pertama itu merupakan orientation dari sebuah teks naratif. Kemudian untuk paragraf kedua yaitu complication, paragraf ketiga resolution, dan paragraf terakhir yaitu reorientation. Okay, thank you Cindy. Itu tadi mengenai pendapat Cindy. Who about else? Ada yang kurang lebih sama atau berbeda dari Cindy? Kurang lebih hampir sama, Miss. Okay, good job guys. Is correct. Thank you for trying your best. Kalau kalian masih ragu terhadap jawaban pertanyaan kalian, silakan dibaca ulang teksnya. Cause the time is almost end. Waktu sudah hampir habis. Tapi masih ada 10 menit. Jadi kalian dapat gunakan waktu tersebut untuk memastikan kembali jawaban kalian benar sambil mendengarkan Miss bicara. Jadi nanti kalian kumpul kembali teksnya, kemudian hasil bacaan kalian kepada kapten. Nanti kapten yang kasih ke mem. Don't forget to practice your reading skill in your own way, guys. Pekerjaan yang tadi dikumpul minggu depan ya, kapten. Nanti kita lanjutkan bahas di pertemuan selanjutnya. Thank you for kind participation, guys. And stay healthy. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss.